Selamat malam untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengenalan sistem operasi dan struktur sistem operasi. Langsung saja. Yang pertama, pengenalan sistem operasi. Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Sebelum ada sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan sinyal digital. Definisi sistem operasi. Sistem yaitu perangkat keras program aplikasi sistem komputer. Pada dasarnya terdiri dari 4 komponen operasi dan para penggunaan. Sistem operasi berfungsi untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta penggunaan. Sistem operasi berfungsi ibarat pemerintah dalam suatu negara, dalam arti membuat kondisi komputer agar dapat menjalankan program secara benar untuk menghindari konflik yang terjadi pada saat pengguna menggunakan sumber daya. B. Tujuan mempelajari sistem operasi. Mempelajari sistem operasi bertujuan agar nantinya mengenal dan mampu merancang sendiri serta dapat memodifikasi sistem operasi yang telah ada sesuai dengan kebutuhan kita. Juga agar bisa memilih alternatif sistem operasi maksimal penggunaan sistem operasi sehingga konsep dan teknik sistem operasi dapat ditetapkan pada aplikasi-aplikasi lain. C. Sasaran sistem operasi. Yang pertama, kenyamanan, yaitu membuat penggunaan komputer menjadi lebih nyaman. 2. Efisien, yaitu agar pengguna sumber daya dalam sistem komputer dapat digunakan secara efisien. Yang ketiga, mampu berevolusi, yaitu dalam mengembangkan sistem operasi dimungkinkan untuk lebih mudah dalam mengembangkan pengujian serta penggunaan sistem-sistem yang baru. D. Sejarah sistem operasi. Menurut Taubman, sistem operasi mengalami perkembangan yang sangat pesat yang dapat dibagi ke dalam 4 generasi. Generasi pertama pada tahun 1945 sampai 1955. Generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputer elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan. Yang kedua, pada tahun 1955 sampai 1965. Generasi kedua memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam suatu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1980. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan dengan interaktif internal secara online ke komputer, maka sistem operasi menjadi suatu multi-user atau digunakan banyak pengguna sekaligus atau multi-programming. Yang keempat, generasi keempat atau pasca 1980-an. Di generasi keempat, sistem operasi sudah digunakan untuk jaringan komputer di mana pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu sama lain. E. Layanan sistem operasi. Sebuah sistem operasi yang baik menurut Tannenbaum harus memiliki layanan seperti pembuatan program, eksekusi program, pengaksesan input dan output, pengaksesan terkendali terhadap berkas, pengaksesan sistem, fungsi pengaksesan detektif dan pemberian tanggapan pada kesalahan, dan akunting. F. Struktur komputer. Struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari setiap komponen yang saling terkait. Struktur sebuah komputer secara sederhana dapat digambarkan pada gambar di bawah ini. Struktur sebuah sistem komputer dapat dibagi menjadi
beberapa bagian. Yang pertama, sistem komputer. Sistem operasi komputer. Komputer multiguna terdiri dari CPU atau Central Processing Unit, serta sejumlah device controller yang dihubungkan melalui bus yang menyediakan akses ke memori. Yang kedua, register CPU dan memori. Bagian ini akan membahas struktur input dan output, interupsi input dan output, dan DMA, serta perbedaan dalam penanganan interupsi. Yang berikut interupsi input dan output. Yang pertama, untuk memulai operasi input dan output, CPU loading register yang bersesuaian dengan device caller. Sebaiknya device caller memeriksa isi register untuk kemudian menemukan operasi apa yang harus dilakukan. Pada saat operasi input dan output dijalankan, ada dua kemungkinan, yaitu show no rows input dan output dan show input output. Sedangkan pada shows input dan output, kendali dikembalikan ke proses penggunaan tanpa menggunakan proses input dan output selesai. B. Struktur DMA. DMA atau metode penanganan input dan output, di mana device controller langsung berhubung dengan memori tanpa campur tangan CPU. Setelah men-set bufference, pointer, dan counters untuk perangkat input dan output, device controller mentransfer balok data langsung ke penyimpanan tanpa campur tangan CPU. DMA digunakan untuk perangkat input dan output dengan kecepatan tinggi. Yang ketiga, struktur penyimpanan. A. Memori utama. Hanya memori utama dan register merupakan tempat penyimpanan yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Oleh karena itu, instruksi dan data yang akan dieksekusi harus disimpan di memori utama atau register. B. Magic disk. Berperan sebagai secondary storage pada sistem komputer modern. Yang kedua, struktur sistem operasi. Sistem komputer modern yang semakin kompleks dan rumit memerlukan sistem operasi yang dirancang dengan sangat hati-hati agar dapat berfungsi secara optimum dan mudah untuk dimodifikasi. A. Manajemen proses. Proses adalah keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU, time, memori, berkas-berkas, dan perangkat input dan output. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses, seperti pembuatan dan penghapusan proses penggunaan dan sistem operasi, menunda atau melanjutkan proses, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Yang berikut, manajemen memori utama. Memori utama, atau lebih dikenal dengan memori, adalah sebuah array yang besar dari word atau byte. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang akses datanya digunakan oleh CPU atau perangkat input dan output. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori, seperti menjaga stripe dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya, memilih program yang akan di-load ke memori, mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori sesuai kebutuhan. C. Manajemen secondary store.
Data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. Oleh karena itu, untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer dibutuhkan secondary store yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data. D. Manajemen sistem input dan output. Sering disebut device manager, menyediakan device drive yang umum sehingga operasi input dan output dapat seragam atau membuka, membaca, menulis, dan menutup. Yang berikut manajemen berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Berkas dapat mempunyai instruktur yang bersifat hierarkis atau direktor, volume, dan lain-lain. F. Sistem proteksi. Proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya. G. Jaringan. Sistem distribusi adalah sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Prosesor mempunyai memori sendiri. Sistem distribusi menyediakan akses penggunaan ke macam-macam sumber daya sistem. Akses tersebut dapat menyebabkan meningkatnya proses komputasi, meningkatnya ketersediaan data, meningkatnya kehandalan. H. Command and Interface System. Sistem operasi menunggu instruksi dari penggunaan atau command drive. Program yang membaca instruksi dan mengartikan kontrol statement umumnya disebut control card interpreter. I. Layanan sistem operasi. Sistem operasi memberikan layanan sebagai berikut: 1. Eksekusi program. 2. Operasi input dan output. 3. Sistem manipulasi berkas. 4. Komunikasi. 5. Deteksi error. J. Sistem kelas. Sistem call menyediakan interface antara program atau program penggunaan yang berjalan dengan berbagai OS. Sistem call menjadi jabatan antara proses dan sistem operasi. Sistem call ditulis dalam bahasa Anselebi atau bahasa tingkat tinggi yang dapat mengendalikan mesin atau bahasa C. Mesin virtual atau virtual machine atau VM adalah sebuah mesin yang mempunyai dasar logika yang menggunakan pendekatan lapisan-lapisan dari sistem komputer, sehingga sistem komputer dengan tersendiri dibangun atas lapisan-lapisan tersebut dengan urutan lapisan-lapisan mulai dari lapisan terendah sampai lapisan yang teratas. Yang berikut perancangan sistem dan implementasi. Target untuk penggunaan sebuah sistem operasi harus nyaman digunakan, mudah dipelajari, dapat diandalkan, aman, dan cepat. Sebuah sistem operasi mempunyai mekanisme dan kebijakan. Target untuk penggunaan sebuah sistem operasi harus nyaman, aman, dan cepat. M. System Generation. Sistem operasi dirancang untuk dapat dijalankan di berbagai jenis mesin yang mana setiap sistem harus dikonfigurasi untuk setiap komputer. Program tersebut mendapat informasi yang mengenai konfigurasi khusus dari sistem perangkat keras seperti booting, yaitu mulai komputer dengan Milord kernel. Yang kedua, booster program, yaitu kode yang disimpan di kode RAM yang dapat menempatkan kernel, memasukkan ke dalam memori, dan memulai eksekusinya. Mungkin itu saja presentasi yang saya berikan. Sekian dan terima kasih.